Kata Yai itu bahakada al ulama. Semua ulama dulu itu kompromi. Karena kalau nggak kompromi, harus saja begini misalnya. Ini yang saya tahu. Misalnya dalam konteks Indonesia. Andai kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa, terus penguasa milih mazhab tertentu dan sudah kong kali kong dengan mazhab tertentu. Lalu menamakan mazhab kita itu subversif, mau apa coba? Coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermazhab Mahdi misalnya. Itu makom wali nggak ditulis makom keramat, sentral kemusyrikan, yakin? Loh iya enggak, coba akui kira-kira. Berhubung kiai ini menambah Pak Bupati, moga ziarah nak pindah di Bupati Balen. Wes keliru ralah, yang penting. Bupati deh Pak Ali deh. Oh urusan gue Bupati. Wes ngono lah, penting makom lagi tuh di sentral. Ya umpomo. Aneh. Mari kita gedeng politik teman-teman. Namanya barokah ulama sing politik, yo ono gunane. Saya kira usah jajal. Moga itu manam sepiro. Senam kok jajal. Mangan ora dijajal ya warak lah, jajal bolak-balik itu ya warak. Ya tak balik malah. Jadi andai kan penguasa itu rata-rata kan nggak ngerti ya bedanya nyun sewu, bedanya aswaja dan nggak aswaja kan harus bedanya. Angger cobaan ini sudah dianggap ulama, angger itu umat akeh ngaji ya dianggap. Jika di Indonesia itu sering ada ulama GR ditekani pangap. GR, wah ini seneng ulama. Suatu saat si pangap tadi dolan ning gone firqah yang enggak dicocoki ulama tadi lho, padha wae ku ya ditekani. Mergo si ora kok padha wae angger umat akeh disebut. Wah, ayo repot. Nah singkat cerita, mazhab seperti itu nyata ya. Napa? Kasus seperti itu nyata. Kalau andai kan kiai-kiai aswaja itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka puasa karena memegang ulil amri. Kan tinggal nulis, ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulisi ning gone papan tulis tok sudah dihancurkan. Habis. Nah, ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Asar tidak menghancurkan aswaja di sana itu karena sungkan. Saya terus benar. Makmum dia Asar. Pokoknya orang bodoh itu kan. Oh itu kesalahan semua ulama Syria. Tak tegas. Ya. Jadi saya terus benar serat tegas lanting Islam. Ada uang yang kadang ikut orang tegas barang. Mereka boleh apa? Boleh. Jadi kalau ada uang ngaji, cuma tegas tok atau ngaji, bocor atau ngaji kecangkeman. Bahkan Nabi pernah cerita ini supaya sampean optimis. Asmane siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin. Siapa orang terbaik dari kalian? Yang paling iman. Terus kata sahabat ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ora apik, wong roh aku tak didik aku. Ya roh ajarlah kamu baik tak didik saya langsung. Ya malaikat yang di aras, kata Allah, wahai malaikatku wajar dong kamu iman sama saya, wong kamu penjaga aras, tahu surga tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu. Ya kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat kamu percaya ada neraka? Ya tahulah, usaha penjaganya. Saya dulu gak tahu saja percaya. Saking imannya pada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu, dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas, bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya muslim. Ya trennya tetap naik. Kecil saya itu orang yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan yang pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak coba. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat.
Sekarang nak sholat itu ora keren ya. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa. Nurut. Loh kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini, Gus. Jadi ahsin man syi'ta takun amira. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhira, dan kamu tidak usah butuh orang lain maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh wah masalah ini. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus terakhir wahtas ila man syi'ta takun asira, dan silahkan kamu butuh orang lain maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Sama ini kalah, ngundang Mas, yang mbak Kiai Behi keren. Putu Mbah Hamid. Sering neror kula ini putune wali. Mbah Hamid dulure mbahku paling padha waline. Terus ojo saingan mbah, saiki saingan putu. Ya cocok ya, saingan putu lah ya. Saingan. Kalau niku ngorek ikhya lho, Mas. Siap. Niku ngorek nopo? Tereng. Berarti kalah kowe. Nggih Habib Ahmad niku kan ngorek ikhya niku. Riyen Mbah Hamid senenge ngaji iya sama Habib Ja'far. Sudah tak kasih sarahnya biar macane gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang. Jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbek di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern itu disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik. Masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat ngendikan fakub hanlakum hina sirtum ghorodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu, ketika orang Islam suka haji yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh itu yang bikin pakaian ihram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh orang Islam sing kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama. Kiai-kiai kon milih caleg, bariku dia kali tok ora tau dadi aktor. Lalu bosen dia kali terus dados Mas Arwan ini kita nyalek piyambak. Saya ini sering cerita, sering mendorong supaya umat Islam ini apal surat Tabarok. Nanti buat tameng menghadapi mungkar nangkir. Jadi singkat cerita, ini yang rilek-rilek, gak usah takut bumi kiamat, nanti bareng-bareng gak apa-apa nanti kalau kiamat. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa, terus kata orang itu di hati saya ada surat Tabarok. Kalau kamu nyiksa saya berarti memukuli surat Tabarok yang ada di hati saya. Singkat cerita terus berdebat terus sama Allah dibebaskan. Kenapa surat Tabarok spesial? Di situ manusia diingatkan oleh Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja? Ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air. Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini.
Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku fi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata apa? Lihat prestasi saya, kata apa? Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata Allakum wa li'an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak tetumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang atur saya tambah banyak nanti. Saya ini tadi bilang ke Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Kure. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari Menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal gitu. Jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh Menteri Agama. Jadi monggo didengar saja fatwa Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.